sekitar habis Orde Baru awal. Desa saya Maospati itu saingan sama Pojok Sari, gitu ya, lomba desa. Ya. Jadi saya memperbaiki ikut ngangkuti batu dari Swaditi. Tapi yang menang Pojok Sari bukan Maospati, gitu ya. Jadi masuk Pojok Sari nomor 1, terus kemudian Maospati yang nomor 2. Gitu. Saya cari ingat terus. Ya, waktu itu karena lomba desa antar kabupaten. Karena waktu itu saya sekitar tahun 60-an, ya 68 atau 9 gitu. Ya. Kalau tidak salah ya, tidak salah gitu. Seingat saya. Oleh sebab itu nama Pojok Sari itu melekat di pikiran saya, oh desa Pojok Sari. Walaupun waktu itu saya belum tahu mana ya itu desa Pojok Sari. Tapi saya sudah mengenalnya. Dan saya betul Mas Edi, saya sudah 3 kali ke sini dan saya terima kasih atas dukungan masyarakat Pojok Sari memilih saya waktu itu. Dan yakinlah ya, saya jadi bupati itu tidak ingin apa-apa selain membawa Magetan jauh lebih baik, termasuk jadi tidak ada di pikiran saya selain untuk memajukan Magetan supaya tidak disepelekan dengan kabupaten yang lain. Gitu. Kemudian yang ketiga, betul Mas Edi, tadi saya sudah dilapori bahwa oleh Bu Ana, justru saya melihatnya event itu harus dipecah. Ya, saya jauh sebelum Januari tahun 2022, ini Pak Joko saksinya. Saya bilang sama Mas Joko, Mas, pandemi ini nanti akan berakhir dan akan jadi endemi. Mudah-mudahan dengan vaksin 90% nanti, lebih dari 70%, itu akan jadi endemi. You harus siapkan semua kegiatan pemerintahan, harus di-eventkan, harus mengundang orang. Harus mengundang orang. Makanya kemudian Mas Joko bulan Januari kemarin kemudian mendeklar kalender of event Magetan. Selama 1 tahun, tahun 2022 ada 174 agenda event termasuk kegiatan festival jeruk pamilu. Jadi ini memang harus dilakukan supaya orang datang ke Magetan. Kenapa? Kita sudah menderita cukup lama selama 2 tahun. Cukuplah, mari kita bangkit. Dan yang kedua, kenapa kemudian ada di Refugia sama sini? Dia berpecah gitu ya, karena nanti terjadi kerumunan yang sangat luar biasa juga tidak akan bagus. Ya, oleh sebab itu saya mengizinkan, silakan ya, semakin banyak event semakin akan besar. Mas Edi dan masyarakat Sukomoro, ya, saya sepakat kepentingan tadi. Ya, ini Mas Edi ini sarjana psikologi ya, ya, apalagi sarjana psikologi, jadi saya secara psikologi tahu ya psikologi massa. Jadi psikologi massa itu teorinya saya selalu mengatakan teori bagul jamu. Pak Edi ini pakai teori bagul jamu. Jadi kalau waktu saya kecil dulu di Pasar Pahing Maospati sana, itu kalau orang bagul jamu itu pasti sulap-sulap nabui tambul dulu. Nek wis kumpul baru dodolan jamu. Kan gitu ya Mas Edi ya. Jadi orang sudah kumpul dulu baru jualan. Ini yang benar. Ya, kumpul dulu, oh mengenal. Gitu. Jadi benar. Jadi orang kumpul dulu betul betul sekali. Jangan orang tua. Kalau orang tua yang datang hanya pemain volinya. Kalau anak-anak yang datang ya kakaknya, adiknya, mungkin banyak ikut gitu ya Mas Edi ya. Akan datang banyak yang benar. Akhirnya apa? Mengenal. Jangan kemudian saat ini ya, ya, kurangi kita memperbaiki apa ya? Melakukan sendiri. Oh, Pojok Sari ini loh yang bagus gitu. Jangan. Orang biar datang ke sini, kemudian yang mempopulerkan itu biar orang lain. Itu akan lebih bagus. Karena kecenderungan media sosial itu seperti itu. Ya, sehingga betul kalau orang kemudian datang ke sini, kemudian nanti dengan adanya status mereka itu akan dikenal. Ya. Setiap satu orang kan mesti punya teman, temannya begitu banyak, kan jadi viral. Ya, jadi itu yang mesti harus
dipahami oleh semuanya. Gebiar Kampung Pamelo saya menyambut baik, ya, benar sekali. Oleh sebab itu Mas Edi begini, ya, saya selalu di mana-mana selalu saya mengatakan, ya, mudah-mudahan nggak jemu gitu ya. Waktu saya jadi bupati baru itu, batik saya itu hanya satu, seragam. Ya. Setelah saya jadi bupati setahun ini, wah nggak ini, apa itu kurang bener tapi kurang bener, ya. Bener tapi kurang bener kalau orang Jawa kalani, ya. Bener tapi kurang bener. Kenapa? Karena batiknya itu hanya satu tahun, malah 2 tahun, nggak ganti-ganti. Kan perajinnya yang susah kalau begitu, nggak pernah ganti. Ya, oleh sebab itu kemudian saya membuat kebijakan. Kalau begitu jangan seragam malah. Pegawai Pemda itu kalau hari Kamis sama Jumat pokoknya pakai batik khas Magetan. Batik khas Magetan itu adalah batiknya khasnya Magetan tapi dibuat juga di Magetan. Jadi tidak ada artinya batik khas Magetan tapi buatnya di Solo, ya bodoh aja. Ya rugi kita. Ya. Nah, oleh sebab itu kemudian saya mengharuskan. Ya, kemudian apa yang terjadi? Nah, sekarang dulunya 7 perajin, sekarang ada sudah 45 perajin, ya, perajin batik. Malahan sekarang guru saya bolehkan tidak seragam mulai hari Selasa sampai Jumat, boleh tidak seragam. Otomatis kan tidak mungkin batiknya cuma satu, ya kan? Apalagi ibu-ibu itu padanya ya belum, ya kan? Mesti lebih dari satu. Ini aja batik dari mana itu? Ini ya di Takerang, desa yang di Surikoyo. Madugondo, ini batik Madugondo. Ini Surikoyo ini. Nah, ini tadi saya sudah anukan Pamelo, ya. Di sini sudah ada Pamelo, saya sudah beli Pamelo tadi. Nah, itu artinya apa? Artinya bayangkan setiap orang punya lebih dari satu, tumbuh perajin. Ya, kan gitu. Nah, saya hanya berpesan Mas Edi. Pengalaman kemarin pada waktu rapat kerja Dirjen Perbendaharaan Negara di Sarangan ke Jawa Timur, itu kemudian kan perajin batik saya minta untuk jualan di sana. Tahu nggak? Yang laku itu justru bukan yang murah, tapi yang mahal, harganya yang 800 ke atas sampai 1 juta. Ya, jadi panjenengan juga begitu, nanti batiknya juga begitu. Ada grade yang ini kanggo grade guru, ya, guru ya larang-larang gitu ya. Kemudian ada yang grade-nya Pak Presiden itu yang batiknya halus, ya, batiknya yang lebih dan seterusnya. Nah, itu akan nantinya akan memberi nilai tambah, apalagi kemudian dijual online. Tadi di Festival Jeruk Pamelo saya dapat laporan dari Pemuda Pelopor Mas Yuda itu bahwa jeruk pamelo di koordinir mereka itu 20% itu dijual online. Ya, mudah-mudahan nanti Sukamoro juga begitu, jualannya online juga. Itu harganya jauh lebih mahal, ya, harganya jauh lebih mahal. Malahan juga batik yang ada di Simbatan itu sudah miliaran omsetnya. Dan yang mengerjakan adalah defabel. Coba bayangkan. Dulu defabel itu nyonduko, ya, yang berkebutuhan khusus, itu dulu menjadi beban keluarganya. Malahan ada yang malu punya putra putri yang defabel. Tapi yang di Simbatan itu, masya Allah, ya, sekarang sudah bisa nyicil sepeda motor. Ya, saya itu benar kalau tidak percaya ke sana. Ini kan luar biasa. Yang dulunya jadi beban sekarang malah bisa mandiri. Malah ada yang mau menikah. Ya gitu ya, cerita sama saya. Kalau lihat yang bersangkutan mau menikah, apa sudah punya pacar? Sudah, katanya gitu ya. Jadi betapa mulianya, ya, kita semua yang punya kemampuan kemudian menularkan kemampuan
kemampuan sehingga semuanya bisa mandiri. Apalagi saya dengar jeruk pamelo ini ditanam akan bagus kalau ditanam di Kecamatan Sukomoro. Nah, ini kan khusus. Sama dengan tembakau di Madura. Di Madura itu ada tempat khusus yang tembakonya itu enak gitu ya. Di Madura juga ada. Di daerah Pamekasan sana ada daerah tertentu yang itu tembakau di wilayah itu harganya jauh lebih tinggi dibandingkan tembakau yang diproduksi di tempat yang lain. Karena apa? Mungkin struktur tanahnya dan sebagainya yang memungkinkan kualitasnya jauh lebih bagus. Nah, saya nanti tahun ini, Mas Edi, nanti saya akan membuat destinasi wisata di Sukomoro. Saya akan membuat hutan bambu di Sukomoro. Ya, 18,5 hektar itu nanti saya mau buat hutan bambu. Kenapa hutan bambu? Magetan ini kan ikonnya bambu. Ya, nanti kita desain sedemikian rupa, berbagai jenis bambu kita tanam di situ. Ya, ada jogging tracknya, ada tempat-tempat pertunjukannya, ada tempat dan seterusnya, parkirnya luas. Pasti nanti akan jadi destinasi wisata baru di Magetan. Saya hanya belajar dari Kebun Raya Bogor. Raffles tahun 1800 ketika hutan di Jawa itu masih lebat, harimau Jawa masih banyak, hutan Kalimantan apalagi Sumatera, punya pikiran membuat kebun raya di Bogor. Coba bayangkan, tahun 1800 gitu. Kalau seandainya Raffles tidak punya pikiran seperti itu, pertanyaannya, punya enggak kita kebun raya? Ya kan? Apalagi sekarang kita harus punya visi ke depan. Pekerjaan-pekerjaan yang tidak mungkin dilakukan oleh rakyat, dilakukan oleh pemerintah. Sekaligus menjadi tempat konservasi, tempat edukasi, tempat wisata. Ya, gitu ya. Jadi nanti di sana ada tempat punya pamelo teman-teman kita dari sini. Kan orang kemudian dari situ kemudian tinggal jalan ke sini, dekat kan? Ya kan? Jadi orang tidak langsung sarangan. Habis dari sini berhenti dulu. Habis itu kemudian di Kebun Regia yang sekarang saya bangun masjid yang dulunya sokok dulunya dari Masjid Agung Wahab. Insya Allah nanti kita resmikan pada hari ulang tahun. Apa itu? Tanggal 12 Oktober yang akan datang. Jadi nanti banyak tempat-tempat edukasi, tempat-tempat wisata yang ada di Magetan. Yakinlah nanti akan semakin ramai. Karena apa? Saya yakin. Namanya pohon bambu, kalau zaman saya kecil namanya bambrongan, ya, bambrongan. Itu kan pasti akan ditebangi sama masyarakat. Karena orang semakin banyak, memerlukan kebun semakin luas, pohon bambu pasti semakin sedikit. Belakang rumah saya dulu bambrongan, sekarang sudah tidak ada. Jenengan juga begitu kan? Nah, oleh sebab itu ini harus kita tanam sekarang, sekaligus nanti menjadi tempat wisata, tempat edukasi, sekaligus tempat konservasi. Kemudian kita desain sedemikian rupa yang bagus sehingga nanti orang akan berdatangan dari berbagai tempat, mungkin di Indonesia, dan saya sudah bekerja sama dengan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dan kemudian dari tempat lain untuk mendesain itu, ya, sehingga nanti menjadi tempat yang menarik, menjadi kebanggaan khususnya masyarakat Sukomoro. Tepuk tangan untuk kita semua. Dan mudah-mudahan ya apa yang dilakukan usaha panjenengan ya jeruk pamelo ini, saya pesan kepada anak-anak milenial, anak-anak desa Sukomoro untuk mengembangkan ini. Dan kemudian saya juga terima kasih Mas Edi, Pak Lurah, Pak Kades yang telah juga memprakarsai mengenai berkebun. Saya salut ya kepada Pak Buswan Kabriani. Saya hanya belajar dari Jalak Bali. Jalak Bali dulu ketika pemerintah melarang
untuk beternak, kemudian apa yang terjadi? Burung jarak Bali semakin lama semakin hilang dan dikhawatirkan punah. Untung kemudian pemerintah segera membuat regulasi kebijakan, justru Kementerian Kesehatan memberi bantuan kepada kelompok-kelompok di sekitar hutan, dikasih satu pasang, diguling. Apa yang terjadi kemudian setelah diternakkan malah lestari, ya, tidak ada lagi orang menangkap di habitat aslinya, nggak ada lagi, karena apa? Diternakkan dan malah dilepas liarkan menjadi lestari. Demikian juga perkutut, ya, apalagi perkutut ini identik dengan budaya Jawa. Orang Jawa itu belum sebagai orang Jawa kalau belum punya perkutut, ya. Jadi makanya kepada teman-teman yang orang Jawa harus punya perkutut, ya. Jadi nanti biar menghidupkan, ya, peternak-peternak perkutut. Apalagi perkutut ini berbeda dengan burung ocehan yang lain. Perkutut itu ditinggal 1 minggu aja nggak apa-apa, pasal makanannya tetap ada. Dan saya tadi menyambut baik Mas Edi, teman-teman dari Pemda Perkutut yang tadi saya mampir di sana. Nah, yang akan ketemu saya akan mendukung penuh setiap upaya kebaikan di Magetan. Kalau semua masyarakat Magetan semuanya membuat kebaikan, saya yakin Magetan akan segera menjadi kabupaten yang luar biasa, kabupaten yang baik, yang semakin maju, tidak kalah dengan kabupaten yang lain. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Gebyar Kampung Pamelo pada hari ini di Desa Pojok Sari dengan resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang menjadi niat kita bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Bupati Magetan, Bapak Dr. Andes Haji Suprawoto, SH MSI. Menginjak acara yang terakhir, sebelum saya tutup, kami informasikan pada seluruh tamu yang hadir pada kesempatan hari ini bahwa Gebyar Kampung Pamelo Desa Pojok Sari tahun 2022 ini menggandeng seluruh lapisan masyarakat Desa Pojok Sari mengadakan berbagai perlombaan. Yang pertama lomba perkutut, yang kedua lomba memancing, yang ketiga lomba voli se-Jawa Timur, yang keempat aneka dan hidangan pamelo, mulai dari basar, petik pamelo dan makan sepuasnya. Demikian acara pada siang hari ini. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah